Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, jumpa lagi di channel PLTS Kang Awang. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mampir di channel saya. Saya harapkan dukungan dan supportnya dari teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin kembali sharing tentang PLTS, ya, atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini sahabat lama saya, Pak Hafiz. Apa kabar, Pak Hafiz? Baik, Mas Awang. Alhamdulillah ya, ketemu lagi. Iya. Udah berapa bulan ya? Berapa tahun, Pak? Pertama dulu saya kemari tahun 2019 sebelum COVID, saya ingat kalau nggak salah. Sebelum COVID Iya, ya? sebelum COVID. Lama sekali. Square 100 ampere. Nah, itu dia. Square 100 ampere ya. Jadi perjumpaan saya dengan Pak Hafiz ya cukup kali kan cukup lucu ya, karena kita barter barang. Oh iya ya, barter ya. Saya punya inverter, kemudian di tempat Pak Hafiz itu ada MPPT yang merah itu, Square 100 ampere. Merah. Sampai sekarang masih hidup, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ya. Oke, rekan-rekan, kita ngobrol langsung dengan Pak Hafiz ya. Pak Hafiz, gimana kabarnya? Baik, Kang Awang. Terima kasih sudah mampir ke pondok saya. Alhamdulillah. Saya cukup mengamati channel Kang Awang. Channelnya kecil-kecilan. Ini mungkin saya tertarik gini, untuk edukasi sebagai influence masyarakat luas supaya tertarik dan menggunakan PLTS yang paling mungkin kita jangkau ya. Kalau kita bicara tentang EPT ya, kita nggak mungkin investasi angin, kita nggak mungkin PLTH mini hidro, nggak mungkin mahal, apalagi panas bumi, apalagi nuklir kan. Nah, paling mungkin ya di atas kita aja kita tanemin ya. Betul. Supaya paling tidak untuk kebutuhan sendiri. Betul. Ini tahun 2019 saya kesini masih inget tuh. Waktu itu kalau nggak salah baru 5.000 di atas tuh, baru 5.000 WP waktu ya, itu. Betul. Sekarang sudah terpasang berapa, Pak? 16.000. 16.000. Full 24 jam ya. Dengan aki 80. Nah, di belakang kita nih teman-teman. 80. Ini aki sudah ganti yang lipo semua ini. Ada berapa brand ya? Ada Narada, ada Soto ya. Ada 2 brand dipakai. Punya 10. Iya. Udah cukup mantap lah. Nanti kita bedah nih ya teman-teman. Ini berapa kapasitas yang sudah dari panel surya ini. Ini sudah mampu untuk berapa jam nih. Kalau sekarang ini sistemnya ada berapa yang dipakai, Pak? Ada 2, ada on-grid, ada off-grid hybrid. Yang itu off-grid hybrid, yang on-grid tanus di atas. Yang on-grid di atas tuh ada on-grid. Sekarang ini dari on-grid terpasang 6.000, tapi saya pakai 3.000, jadi masih nganggur 3.000. 3.000 itu cukup ya untuk siang hari? Cukup, karena kan semua di backup off-grid. Yang on-grid itu ya paling lampu kamar, terus 1 AC saya biarkan pakai PLN supaya di cover. Berarti sebenarnya sedikit ya pemakaian PLN ya? Hampir semua peralatan utama udah PLTS. Sudah dengan PLTS. Mulai pompa, lemari 2 pintu, ada freezer, ada dispenser, ada air fryer. Oh iya. Dulu waktu yang masang on-gridnya tahun berapa, Pak, mulai? Kira-kira 4 tahun yang lalu. 4 tahun ya, berarti sekitar 2019 ya. Sudah on-grid itu ya? Udah, waktu itu. Dengan aturannya yang masih. Waktu itu masih 65. 65% diakui. Ya, 65% diakui. Itu sampai tahun berapa berakhirnya? Kayaknya itu 100% itu kan sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu ya. Terus sekarang yang baru 65%. nggak bisa ekspor kita. Iya. Harus pakai limiter. Berarti ini Bapak masih diakuin yang 65%, kan? Ya. Cuman nggak ketahuan perjanjian sampai tahun berapa nanti masih diakui? Nggak ada. Intinya kalau kemarin terakhir saya ke PLN, begitu tahu saya hitungannya begitu, ternyata setiap bulan itu di write off ya tabungan kita itu, tidak diakumulasikan dengan bulan berikutnya. Oh, jadi setiap bulan nol lagi? Ya, karena berapapun kita ekspor. Saya itu selalu over kan. Tahun berapa, Pak, mulai dulu pertama? Ya, mungkin 2018. 2018 sudah mulai yang kecil-kecil ya, yang lampu doang sama baterai. Itu langsung off-grid tapi ya? Langsung on-grid, Bapak, pilihannya? Mandiri. Ketika on-grid keluar, on-grid. Karena on-grid itu kan pertimbangan murah, Mas. Betul. Kita nggak perlu beli baterai. Ya. Kalau berlangganan listriknya sebenarnya berapa? Saya, jadi gini, gampangnya ngitungnya, saya 1 bulan 2,5 juta listrik bayar. Oke.
Nah, Dengan itu masa- ketika 1 kWh 1460. Ya. Sekarang kan sudah 1600 ya. 1.600 ya Bapak kenanya ya. Nah, Berarti yang itu 4.000 ya? 5.500. Oh 5.500. Oke. Karena Jadi, beda harga ya. Kena segitu ya sekarang hampir nggak bayar. Cuman dia ada beban ini ya. minimum payment Nah, itu dia. Minimal 40 jam kalikan watt kalikan 1.000. harga per watt. Oh. Pokoknya minimumnya itu 40 jam. Berapa 40 kita jam. pasang watt di MCB kalikan itu kalikan harga per kWh-nya. Aturan pemerintah yang seperti ini nih kira-kira sebagai pengguna on grid gimana Pak? Ya pasti ini merugikan. Kita tuh sebenarnya selain kita berangkat dari suatu idealisme ya, bahwa penggunaan karbon atau batu bara itu harus diakhiri atau dikurangi. Dikurangi lah. Itu kan sejalan dengan tujuan pemerintah yang meratifikasi perjanjian Paris tahun 2016, di mana tahun 2025 itu 23% energi harus dari EBT. Sekarang kan baru nggak sampai 15%. Karena itu harus ada usaha yang konkret dari pemerintah untuk mengejar itu. Dan siapapun yang sadar akan bahwa penggunaan fosil ini ada waktunya, kita kan sudah pasti tahun 2060 nggak ada lagi. Ya, iya. Nah, karena itu anak-anak kita harus kita siapkan untuk menggunakan EBT. Betul. Harus sudah terbiasa bahwa energi itu bukan dari PLN lagi nanti. Kita harus punya sendiri, mandiri. Sebenarnya on grid ini karena inverternya masih ada. Artinya saya nggak mungkin ke sana karena sudah punya baterai hampir 70 kWh. Ya. Saya semalam itu rata-rata butuhnya kan 55 kWh. Satu hari, satu malam ya? Ya, 24 jam, 55 kWh. Ya, kalau dihitung dari Ya, ya. 2,5 juta dibagi 30. Nah, Ya, itu ya harapan kita itu kan gini, Mas. Kita contoh aja negara yang sudah sukses, Malaysia sama Vietnam, yang kita jauh lah dari mereka dari segi teknologi. Mereka kan menggunakan istilahnya fit-in. Jadi siapapun masyarakat yang memasang PLTS akan dibeli habis oleh pemerintah. Sehingga kita kalau bayar PLN ya dikurangkan oleh fit-in tadi itu. Iya. Jadi kita jualan seperti mikrohidro, mini hidro. Nah, kalau itu diberlakukan, semua akan pasang pasti. Yang punya duit sedikit. Dan saya pun akan istilahnya sebelah rumah yang kosong tak sewa. Karena itu menghasilkan. Betul. Ya, cuman pemerintah mungkin ya kita sama-sama tahu ya PLN sudah terlanjur investasi banyak. Besar, mungkin ya. itu dianggap mengganggu, tapi ya apapun harus dievaluasi. Ya kita berharap, kita kan punya banyak perkumpulan ya, kita perkumpulan PLTS Atap dengan ketua kita Pak Bambang Johannes Sumaryo, terus ada kawan saya yang dulu di METI juga Pak Surya Dharma. Saya banyak berharap dari teman-teman yang lain yang ada komunitas-komunitas PLTS itu bersatu menyuarakan supaya pemerintah memberikan apa ya apresiasi dan syukur-syukur ya keberpihakan. Ya, betul. Sebenarnya saya juga sama lah dengan yang lain, mulai dari nol, mulai dari kabel hijau. Masih ada ya? Hijau ya. Artinya main-main 100 WP dulu. Ya pelan-pelan selama 5 tahun kali ya, sampai dari sekarang. Ya. Sekarang dari 16.000 itu kombinasi. Ya, Kombinasi dari 100 ada 120, 260, 260, terakhir 500. 500 ya? Iya. Pakai apa, merek apa? 500. Semua saya beli di GH. Oke. Ya, kata orang ya itu paling jelek kan. Iya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga Masih ada dari awal itu masih hidup. masih hidup. Berarti Kelemahannya dia nih, Mas, ada sempat reparasi di kabel. Kabelnya outputnya, beberapa kali ganti. kabel luarnya Dari atau kabel PV-nya. kabel dari PV. bawaan PV. Oh, sebelum masuk ke dioda itu ya? Ya, Atau setelah keluar dari dioda? sempatnya.
Oh, sempatnya. Jadi antara diatas sama itu. sempat itu karena mungkin sempatnya itu nggak rapet, ya, kendor ya. kendor, atau karena kebocoran air hujan. Tapi nggak sehingga mepet sama ini kan, kalau saya lihat tadi masangnya berjarak semua jauh kan? enggak, jadi dia lapuk kabelnya itu. Oh. Karena kan dia aluminium, bukan tembaga ya? Bukan tembaga, aluminium semua itu. Oh gitu. Jadi Ya, ada yang lapuk 10 cm potong. Ada yang lapuk potong. Jadi, tapi kan bisa kita ganti dari ujung ya? iya, kita ganti ujung. Jadi sama sempatnya kita Sama ganti. sempatnya, betul, Iya. betul. MC4. Jadi kelihatan kalau udah lapuk itu dipegang ini pros. Itu berapa tahun ya? Berarti Mungkin setelah 2-3 tahunan. 2-3 itu. tahun ya? Yang pertama itu. Yang pertama berarti 100 WP. saya juga di rumah nggak terlalu mepet dengan genteng. Saya bikinin model seperti tempat Ya, pakai baja ringan. supaya untuk angin-angin aja itu biar nggak terlalu panas. Iya, iya. Pada saat masang PLTS ini kan apalagi di mix ya antara On-grid dan dengan off-grid. off-grid. Ya. Nah, perawatannya itu susah nggak sih? Perawatan harian atau perlu nggak? Enggak, Harus kita cek tiap hari gitu? enggak. Pokoknya paling ya seminggu sekali kita lihat ada kotornya saja. Dan kotor itu kan Berarti di PV ya, di atas. PV ya. Ya sekali-sekali tetap saya senang siapa? Ini tempat tidur saya, ini sini. Jadi bangun tidur kadang-kadang ke sini dulu, Mas. Saya lihat ada yang panas enggak, ada yang aneh enggak. Jadi kayak rutinitas ya. Ya kayak bayi. Kayak bayi aja ini. Tapi nggak disengaja ya. Refleks lo itu. Refleks betul. Sama, saya juga bangun tidur ngeliatnya baterai. Nah, lihat itu dulu. Oh, umat itu, umat apaan? Ya. Malah sering kali itu tadi pagi itu 48, Mas. Waduh, senangnya 48 masih utuh. Soalnya gini Pak, kadang-kadang kan teman-teman, entah gimana nih kalau saya masang, saya kan nggak ngerti listrik, nggak ngerti teknis, tentunya juga harus ajarin dulu dong gitu. Pasti kita dengan senang hati mengajari, menularkan karena ini. Dan ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Nggak terlalu susah, orang semua bisa belajar ke YouTube. Nggak peduli kamu teknik ataupun sosial ya. Iya, betul. Backgroundnya. Pokoknya kalau ada need, ada mau. Niat ya. Kalau memang nggak mau repot, ya udah saya pasangin gitu aja. Saya ekspor minus 0,8 ampere. Saya ekspor ke PLN. Karena suasana mendung kan di luar. Oke, berarti tetap masih ada ekspor ya. Ya, masih ekspor, tiap hari masih ekspor. Ini posisi sekarang ini pakai on gridnya atau on-grid. gabung dengan ini? Enggak, beda. Ini on-grid, ini off-grid. Oke, yang on gridnya ini berfungsi. Untuk yang di dalam rumah yang tidak tercover ada satu AC yang kita pakai. Oke, jadi ini on gridnya dipakai untuk satu AC dan beberapa lampu. Beberapa lampu. Oke, beberapa lampu. Kemudian di samping itu, berarti yang lainnya Ini daya off-grid. itu. Jadi semua colokan kita dobelin. Nah, contohnya kayak gini, Mas. Ini PLN, ini PLTS, semua gitu. Oh, Begitu juga lampu nih, ada dua, satu PLTS, satu PLN. kita lihat teman-teman. Nah. Ada dua lampu di sini. Satu PLN semua di sini juga, Oh. di luar sini backup semua ini. Oke. Ini PLTS, itu PLN. Oh, jadi dibikin double-double ya. Jadi PLN-nya Ya, untuk ya, backup aja. Tapi memang jadi untuk ban serep. ada tambahan tarikan kabel ya. Ya, karena off-grid kan kita nggak boleh pakai kabel itu. Siap. Nah, ini inverternya kalau saya lihat ada dua ya Pak. Dua, ini 5.000, nah 5.000. Ini dua-duanya. Satu ini 5.000, Ya, ini 5.000. Watt, ya. Sistemnya dipakainya gabung, ini nggak bisa digabungkan ya. Baterainya gabung, Tapi ini masing-masing jalurnya. distribusinya masing-masing. Yang ini untuk lantai berapa? Ini lantai 1, ini lantai 2. Oh, Ternyata ini juga Mas, ini handal ya? lebih handal ini daripada Wah. ini. Jujur ini. Begitu. Ya, lebih handal ini karena ini terbukti tidak pernah rusak dan ini pernah. Wah. Tapi belum sampai ke bengkel. Oh, iya. Artinya 44 volt itu harusnya dia off, bobol dia Dia sampai 39. nggak diprotek Pak, mestinya 4 Harusnya. langsung off. Tapi nggak jalan atau gimana proteknya? Proteknya bunyi kan, tapi Masih. saya tidur kan pagi. Oh, tapi dia Langsung. masih nyala, maksudnya nggak mati sendiri? Enggak, untuk bobolan kemarin itu. Oh gitu. Karena itu baterainya di bawah 40 volt, satu kita cas, sekarang udah normal. Iya. Kalau ini nggak pernah kasus ini, belum pernah. Aman ya kalau Dan yang ini jauh lebih murah, boleh dicek di Betul. di Itu merek AliExpress. Poland ya, Dulu aku beli ini sekitar 8 juta 8 juta. semua. Bandingkan Ini kan dengan 13. 13. 13 itu 5.000 di sini ya. Iya. Ini yang tipe berapa ya? 5041 ya? SPF, Bukan. SPF, PFG, PV berapa itu?
Nggak kelihatan ya. Dia pakai wifi lah. Ini kalau wifi-nya itu controllingnya apa aja, Pak? Pakai handphone bisa. Bukan, maksudnya dia mengontrol untuk melihat apa aja yang di dalam. Sama dengan yang di sini persis. Sekarang real time-nya berapa, terus historicalnya berapa, WH masuknya, sama dengan yang lain, sama persis. Jadi dia kayak mirroring dari ini mungkin ya? Ya, betul, mirroring. Mirroring dari ini. Oh, Iya. berarti ini sekarang nih angkanya Ini 1700 apa, Pak? 1700 dV 1000 wattnya ya? wattnya. Volt. Oh, voltase PV. Voltase. Ini kan sampai 400, Mas. Oke, ini dibikinnya 250 ini PV-nya. Karena mendung ini dapatnya sekian. oke, dari 250 saat ini 167 volt ya. Sebenarnya serinya bisa sampai 250 volt ya. 400. Oh, 400 volt. Ini sampai 500. Input baterai. Per-nya Itu? kemarin 6,3 6,6. 1 kilowatt. Kilowatt 6,6 per hari kemarin. Oh, hari kemarin. Oke. Ini 154 volt, Ya, 154 155 ini. volt DC-nya PV. Ini PV ya. Dari berapa? Dari ini sampai 500 ini. Ini 500 volt juga. Oh, berarti bagus ya. Ini MPPT-nya sampai 500 volt ya. Dibikin serinya. Ini juga 500 volt. Karena ini memang agak mendung, teman-teman. Ini 100 ampere, ini Terus dia 80 ampere. masuknya itu di 20. Ini 47 baterai ya, Pak. 107 baterai. Yang atas ini sebelah kanan Belakangan ini pemakaian pemakaian 20%. persen ya. Oh, dia- Pemakaian rumah. Oh, keluarannya persen ya. Ya, bisa aja dirubah. Sini ada Jadi watt. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dia sudah dilengkapi dengan ini ya, WiFi untuk controlling. Ini dari WiFi kita juga bisa melakukan monitoring atau bisa eksekusi juga. Misalnya mau offin ini grow wattnya. Enggak. Oh, enggak Monitoring ya? aja. Oh, dia hanya monitoring, Iya. hanya view aja. Iya aja. Nggak ada action ya. Nah, Kemudian ini box panelnya. panelnya ini Ini yang di atas MCB untuk ini total 18 baterai ya. oh, dari baterai. Ini MCB PV, Oke. PV2. Oh, ini masuk inverter. Ini inverter 1, ini inverter 2, ini PV1, PV2. Kalau yang ini tengah-tengah ini baterai. Ini baterai. Satu baterai, Jadi satu setiap MCB. satu baterai Bapak pasang satu MCB. Ya, double kita doublein. Berarti di sini pun sudah ada MCB Ya. juga ya? Ya, jadi kalau kita ngelepas baterai ini cukup matiin sini. Oh, siap. Jadi aman Nah, ya. ini Ketika ada nolnya kita baterai. jadikan 1. Ini nolnya di sini. Ya, pakai sisir juga. Sisirnya ini double Mas ya, karena di pasaran nggak ada sisir yang tebel. Jadi sisir yang tebel itu aku doublein itu. Tipis ya. Ya tipis. Ngeri panas ya. Kan ada 2, ada tipis, ada tebel. Yang tebel itu saya doublein. Oke. Takut panas. Betul. Tapi Ini suplai PLN. Kalau ini kosong ya? ini distribusi. Ini distribusi satu. ke rumah. Ini distribusi yang kedua di atas. Ini sentralnya, distribusinya di atas, di lantai 2. Ya, iya. Ini total baterai terpasang, teman-teman. 100 AH 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Yang narada 8. 18. Ada 18 kali 100 AH. 1800. Ya. Wow. Yang ini aja 50. Ini aja 50 apa 50. Ini 100-an semua kan? Ini 100, ini 80. Oh, ada yang narada Nah, 80. ini kan 50 Siap. kVA. Oke. Ini sekitar 30. Iya. Wah. Duitnya wah juga ini. Ya, ini lebih mahal daripada pipinya. Ini Tapi lebih kan mahal aku 4 daripada tahun ini. daripada inverter ya, teman-teman ya. Teman-teman Ini kan juga suka- ada yang ini ada alarm juga ini. Ini belum pernah di ini ya, Pak ya? Nggak ada softwarenya ya? Ini over Mas, berarti ada yang bermasalah 1 sel apa 2 sel itu. Dia over tegangan? Overfall ya, salah satu selnya.
overflow ya. Dia indikasinya kalau penuh seperti apa, Pak? Ini penuh ya? Kalau penuh ya ini nyala semua. Oh, kalau penuh Kan jelas. SOC kan ini Ini posisi 25%. on-nya memang ke sini ya? Ya, Ke kiri ya on-nya ya? ke kiri semua. Oh, itu ke atas sebenarnya itu. Karena tulisannya di sini. Ya, kalau di sini Mereknya Chin. Chin semua. Iya, Chin. Berarti on. Dia kalau full nyala. Nyala full. Kayak ini full nih. Ini kalau yang mati ini? Nah, nyala sebenarnya. Oh, nyala, tapi di sini SOC-nya Ya, nggak kelihatan. sama. Ini SOC-nya nyala semua. Nah, itu perlu yang lebih ahli lagi itu, Mas. Iya, ini perlu pengecekan secara Software-nya ini saya perlu. Iya. Yang bisa, yang punya software saya butuh bantuan nih. Iya, iya, iya. Supaya bisa mentreatment Ini teman-teman nih yang punya softwarenya Soto ya, sama Narada. sama Narada. Kebetulan saya nggak punya Pak Hafiz. Saya punya Sacred Sun. Kalau Sacred Sun saya udah pernah coba ini juga Pak, ganti BMS. Karena waktu itu pernah bermasalah, BMS-nya error. Alhamdulillah tuh dapat di online tuh. Saya pakai itu. Oke, oke. Artinya ini dengan 1.800 ya, hampir 1.800. 70 kPa. 70 kVA. Wah, sudah cukup lah ya. Kita pemakaian dalam satu hari 55. Ini kan dengan Berarti masih asumsi surplus ya. 70 kalau penuh, kalau baru. Ya, penuh baru dan matahari full. Ah, Ya, ya, ya. Tapi minimal ya sudah mungkin kalau misalnya mendung pun bisa 20 jam ya. harusnya. Bisa sudah mencapai 20 jaman. Iya, iya. Nggak ada kepikiran untuk itu, Pak. Ganti. Ya, Ganti apa? on grid-nya. On grid-nya pasti pelan-pelan akan saya ganti. Terutama 3.000 mau tak gabungkan ke sini kan. Kan ini masih sisa Mas ini. Iya. Ini kan masih MBT-nya bisa dapat. masuk MBT-nya. Iya. Mau saya Itu baru berapa? Yang Ini- growatnya baru berapa? Ini kan baru ini 6.000, ini 4.000. Oh. Anu PV. Dia maksimalnya bisa sampai Dari voltasenya aja. Voltase ampernya aja nanti. Ini ya, kan berapa sih? Bukannya 120 Pak itunya? ini kan ampernya kan 80, ini 100. Oh, 80 ya? 80 ini PPT-nya? 3 string ya, 3 string. Mhm. Satu string itu 5 seri. 5 seri. Bisa Nah, masuk ke itu- situ, bisa cepat penuh ya baterai ya? Ya. Cuma Masalahnya kan yang mau saya gabung 100 WP. Nah, ini aku harus bikin- konsultasi dulu sama Ya, sama harus yang- dipasin harga dulu ya. ya. Harus minimal toleransi berapa sih, misalnya WP Berapa yang volt 100 bedanya itu 200, ini 250, apakah worth it gitu loh. Iya, iya. Toleransi minimal berapa bedanya gitu. Betul, Paling nggak pengen memastikan itu. Karena berbeda-beda ya. Iya, dan ini kan main voltase gede jadi agak 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 keder juga. Betul. Iya, iya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Ini kedepannya mungkin yang apa namanya on grid-nya geser ke sini ya. Cuman karena masih banyak inverter on grid, Iya. harus Karena pensiun rumah dong itu ya. tetap ada satu AC, saya biarkan ikut jalan karena aku punya on grid. Iya betul betul. Cuma ngalah 24 jam enggak apa-apa AC yang mobile karena sisa banyak gitu. Pesan-pesan buat teman-teman yang pengen masang gitu. Yang saya ingin sampaikan itu energi baru adalah satu keniscayaan untuk anak-anak kita. Harus kita mulai untuk menginfluence masyarakat bahwa pentingnya kemandirian energi untuk diri kita sendiri, untuk rumah kita sendiri. Kalau sekarang Mardiogo Bosman sudah deklar dia punya power bank rumah dengan kalau rumah itu 1 bulan 100.000, dengan power bank itu dia hanya ngeluarin 20.000. Ini kan benar atau tidak kita tunggu nanti kan. Iya, iya. Paling tidak itu suatu tekad yang harus kita dukung, bahwa kita ke depan harus Punya. mengganti energi kita dari energi fosil ke energi karunia Tuhan yang tidak habis-habisnya. Siap. Gitu. Pak Awang. Apalagi di tempat kita ya, negara tropis ya Pak ya. Waduh, kita ini surga. Kalau kita lihat Cafe Pok itu di daerah bersalju dia pakai PLTS, Berani, cuman ya, Pak. 4 bulan dia itu. Iya, iya. Kita Sepanjang tahun. panjang. Ya memang ada musim hujan tapi nggak terus-terusan. Di musim hujan pun di siang harinya kita masih
kita pasti terang, hujan masih dapat Masih dapat juga. masih dapat paling Nggak sejam harus lagi. panas yang tinggi. Iya, sayang kita itu kalau nggak karena murah ya PLTS, siapapun orang menengah ke atas pasti mampu, tinggal mau nggak dan termotivasi nggak, supaya kita sekarang sudah menjadi passion, kayak hidup PLTS itu. Jadi kalau kita dengan sesama PLTS ya kayak satu agama jadi. Langsung klop aja ya. Iya, dari dulur lah. Terima kasih sebelumnya nih Pak Hafiz ya. Sama-sama Saya Kang udah Awang. dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ini ya. Udah lama juga kita nggak kesini. Nah ini silaturahmi kita sesama penggiat PLTS teman-teman. Ya mudah-mudahan sih apa yang disampaikan tadi Pak Hafiz nih bisa jadi minimal bukan pembelajaran ya, tapi motivasi lah ya. Kapan lagi kita akan mulai, barang semakin lama semakin mahal, kebutuhan listrik semakin lama semakin Listrik naik terus sesuai perjanjian investasi, pasti 2 tahun dievaluasi, pasti naik. Iya, Sementara artinya kalau kita sekarang itu hitung-hitungan investasi PLTS kalau dipasang sendiri itu 5 tahun, berarti 4 tahun lagi ya turun. Karena perbandingannya kan naik ini PLN. PLN-nya naik. PLN naik. Harga PLN naik. Ya, saya pertama masang aja 1.460, sekarang udah 1.600. 1.600 ya. Ya kan? Betul. Nah, berarti 2 tahun, 3 tahun lagi mungkin 1.800. Iya. Makin cepat dong ya. Betul. BIP-nya. Sementara kita pasti akan lebih murah karena pabrik baterai sudah ada di sini. Oh iya, di Indonesia sudah ada. Kita kuncinya kan di baterai kan. Ya. Sekarang ini kita sudah punya produksi sendiri ya. Ya. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu ya obrolan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat teman-teman Amin. sekalian. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Hafiz atas Sama-sama Kang Awang. ya, mudah-mudahan sehat terus kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Oke. Ya, demikian rekan-rekan. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.